Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu. Ketua kelas mohon dipimpin berdoanya. Baik, anak-anak, sekarang coba buka bukunya halaman 102. Coba amati gambar yang ada pada halaman 102. Ada yang tahu itu gambar apa? Betul sekali, itu adalah gambar buku cerita anak. Ada yang tahu apa itu buku cerita? Jadi, buku cerita adalah buku yang ditulis dengan tema, tokoh, alur yang diangkat dari kehidupan nyata atau karangan. Jika kita lihat pada gambar halaman 102, terdapat banyak sekali macam-macam buku cerita anak, bukan? Nah, kira-kira siapa ya penulis dari buku cerita anak itu? Penulis dari buku cerita anak itu yaitu Clara Eng. Anak-anak, ternyata di Indonesia ada banyak kok penulis buku cerita anak seperti Arlen Alexandria, Reni Yaniar, Arini Landari, Dian Kristiani, dan masih banyak lagi. Coba sekarang ibu mau tanya, siapakah penulis buku cerita anak yang paling kalian sukai? Wah, ternyata setiap anak punya penulis favorit mereka masing-masing ya. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu penulis? Jadi, penulis adalah orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan karya sastra. Jadi, penulis buku cerita anak adalah orang yang menciptakan karya sastra berupa buku cerita anak. Anak-anak, ternyata penulis buku cerita anak mempunyai peran yang penting loh bagi pertumbuhan anak. Ada yang tahu nggak apa perannya? Coba angkat tangan yang tahu. Wah, betul semua. Jadi, peran penulis buku cerita anak yang pertama, memperkenalkan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, memperkenalkan negara dan budaya dan semua keunikannya. Wah, ternyata banyak juga ya peran penulis cerita anak bagi pertumbuhan anak. Di sini siapa yang ingin bercita-cita menjadi penulis cerita anak? Coba angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Jika penulis cerita anak memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan anak, lalu apakah ada manfaat untuk anak dalam membaca buku cerita anak? Tentu saja ada. Hayo di sini siapa yang tahu angkat tangannya. Jadi, peran membaca buku cerita anak bagi anak itu yang pertama, menambah kebahasaan anak. Yang kedua, melatih daya imajinasi anak. Yang ketiga, melatih daya ingatnya. Dan yang keempat, memperkenalkan hal-hal baru. Nah, anak-anak, kita juga bisa loh menuangkan apa cita-cita kita dengan menggunakan puisi. Jadi, kita bisa membuat puisi yang bertemakan cita-cita kita. Hayo, kalian sudah tahu belum apa cita-cita kalian? Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana cara membuat puisi yang bertemakan cita-cita kalian, kalian bisa melihat buku pada halaman 103. Di situ dijelaskan bagaimana kalian bisa membuat puisi yang sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi, tahap yang pertama, kalian harus tahu dulu nih cita-cita kalian apa. Apakah kalian ingin menjadi penulis, dokter, guru, polisi, pilot, poluan, dan lain-lain. Jika kalian sudah mengetahui apa cita-cita kalian, kalian bisa membayangkan bagaimana cita-cita kalian dan bagaimana kehebatan dari cita-cita kalian. Ceritakan bagaimana cita-citamu bisa berguna bagi orang sekitar. Tahap yang kedua, buatlah kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Setelah anak-anak membayangkan cita-cita masing-masing dan mengetahui kehebatan dari cita-cita masing-masing, kalian akan mendapatkan gagasan dari cita-cita kalian dan ambil kata kunci dari gagasan tersebut. Tahap yang ketiga,
rangkailah gagasan-gagasan tersebut agar menjadi puisi yang utuh. Setelah kalian mendapatkan gagasan-gagasan kalian, satukan gagasan tersebut agar menjadi puisi yang utuh. Tahap yang keempat, pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Tahap yang kelima, tulislah puisi yang telah kalian buat dalam buku catatan kalian. Lalu bacakan puisi yang telah kalian buat kepada teman sebangku kalian, lalu tukarkan puisinya dengan teman sebangku, lalu cobalah tulis makna dari puisi teman kalian dalam bentuk paragraf dan tulis di tempat yang sudah disediakan. Bacalah makna puisi teman kalian yang telah kalian buat dan berdiskusilah tentang makna tersebut. Nah, anak-anak, dalam membuat karya sastra itu tidak lepas dari bahasa yang kita gunakan. Hal ini karena jika bahasa yang kita gunakan baik dan menarik, maka pesan yang akan kita sampaikan itu tersampaikan dan akan menarik minat pembaca untuk membaca tulisan kita. Di Indonesia ada banyak sekali macam bahasa daerah. Siapa yang tahu alasannya? Betul sekali, karena di Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Di sini siapa yang tahu apa itu bahasa? Jadi, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Nah, dalam puisi, bahasa merupakan komponen yang sangat penting karena dapat menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan. Nah, adik-adik, sekarang ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah ke tempat wisata? Coba angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya yang sudah pernah ke tempat wisata. Pasti di suatu daerah di tempat wisata yang kita kunjungi memiliki keunikan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu bahasa daerahnya dan makanan khas daerahnya. Adik-adik pasti ke tempat wisata selalu membeli makanan khas daerahnya, bukan? Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari suatu daerah yang ada di Indonesia. Sekarang ibu mau tanya nih, makanan khas daerah manakah yang paling kalian sukai? Wah, jawabannya banyak ya. Agar kalian lebih memahami tentang makanan khas daerah ini, bukalah buku halaman 105. Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat poster tentang makanan khas daerah dengan teman sekelompok kalian. Langkah pertama dalam pembuatan tugas ini yaitu yang pertama, siapkanlah kertas dengan ukuran A3 atau bisa menggunakan kertas karton yang digunting menyerupai ukuran kertas A3. Lalu, buatlah daftar makanan yang telah kalian nikmati dan cari tahu bahan apa saja yang digunakan dalam membuat makanan tersebut. Yang ketiga, buatlah daftar makanan khas daerah yang ingin kalian nikmati dan jelaskan berasal dari daerah mana dan alasannya kenapa kalian ingin menikmati makanan tersebut. Selanjutnya, pada bagian lain dalam postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu, carilah makna yang sama dalam bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah maksimal 5 bahasa daerah. Agar kalian tidak bingung dalam mengerjakan tugas poster ini, kalian bisa lihat pada contoh halaman 106. Di situ sudah diberikan contoh berupa bentuk poster yang akan kalian buat nantinya. Baik anak-anak, ternyata jam pelajaran kita sudah selesai. Untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari hari ini, siapa yang berani menyebutkannya? Hayo. Ya, betul. Jadi kita telah mempelajari tentang profesi penulis. Lalu yang kedua, kita telah mempelajari tentang cara membuat puisi tentang cita-citaku. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari tentang makanan khas daerah dan bahasa daerah. Ibu harap apa yang ibu ajarkan hari ini dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk mempelajari lagi materi ini di rumah agar kalian lebih memahami tentang materi ini. Sebagai penutup, ketua kelas mohon dipimpin berdoanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.